Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bertemu dengan saya Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus. Dan tidak terasa kita sudah sampai di seri ke-10. Artinya sudah ada 9 obrolan yang disiarkan live Facebook Tribun Timur, Berita Online Makassar, dan YouTube Tribun Timur. Dan sore ini kita akan berbincang dengan dua narasumber yang akan berbagi cerita kepada kita bagaimana menaklukkan beasiswa luar negeri. Dan saya tidak akan memperkenalkan mereka berdua, dan langsung saja mereka yang akan memperkenalkan diri mereka, bagaimana mereka bisa menaklukkan beasiswa luar negeri, bagaimana mereka bisa tembus beasiswa yang konon katanya sangat sulit ditaklukkan. Dan di samping kiri saya adalah perempuan cantik, dosen di salah satu kampus swasta di Kota Makassar. Kota Makassar ya gua, nantilah dia sendiri yang memperkenalkan dirinya. Silakan Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Rara. Halo Tribuner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Nur Wahida, perkenalkan nama saya Nur Wahida. Saya mendapat beasiswa Fulbright itu di tahun 2013 dan lulus di tahun 2015. Nah sekarang saya adalah dosen bahasa Inggris di Institut Para Hikmah Indonesia. Begitu dulu aja ya Mbak Rara, nanti selanjutnya. Lanjut lagi yang jaga sendirian nih di antara kita bertiga. Silakan. Oke, perkenalkan saya Muhammad Syihab As'ad, ya pakai Ain. As'ad. Saya seorang dosen di salah satu private university di Makassar, UMI, teman-teman mungkin tahu, Universitas Muslim Indonesia, dan ngajar di beberapa kampus juga, beberapa project, misalkan academic writing di UNM dan segala macamnya. Alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah bertahun-tahun jatuh bangun. 2019 kemarin dikasih rezeki untuk bisa lolos S3 PhD di Australia, insya Allah. Selamat. Gitu saja dulu. Luar biasa. Tribuners, betul-betul tamu kita sore ini akan berbagi banyak hal sama kita, terutama bagaimana menjaga mood agar kita tetap semangat mengejar beasiswa itu sendiri. Tapi kayaknya di samping kiri saya tadi ini belum bercerita soal dia dari mana sebelum sampai di studio Tribun Timur. Dan kalau nggak salah dia alumni, pernah kuliah di Amerika gitu, kampungnya Om Donald Trump ini. Oh iya sekarang ya. Oh iya, jadi saya dapat Fulbright Scholarship namanya. Iya, itu. Beasiswa apa juga? Oke, itu beasiswa yang didanai oleh pemerintah Amerika. Seperti itu. Waktu itu saya kuliah S2 untuk master program. Ya, jadi di sana saya kuliah di Saint Michael College, itu di negara bagian yang Vermont, ya United States. Seperti itu. Kalau di sana kemarin kuliah jurusan apa nih kalau bahasa Indonesia? Iya. Oke. MATESOL itu titel saya, kepanjangannya Master of Art in Teaching English to Speakers of Other Languages. Itu adalah jurusan bahasa Inggris, memang spesial untuk mengajar bahasa Inggris, bukan cuma di Indonesia tapi di semua negara bisa seperti itu. Berarti jurusannya belajar bagaimana mengajarkan bahasa Inggris. Exactly. Itu ternyata jurusannya. Kalau Tribuners mau juga, nanti 1 jam ke depan kita akan ngobrol bagaimana caranya si dosen Ibu Wahida ini bisa terbang ke Amerika dengan tanpa biaya pribadi. Amin. Kalau di seberang sana nih Pak Syihab As'ad, Pak Syihab. Padahal beliau ini teman kelas saya waktu kuliah. Ini Syihab ini nanti kuliah apa nanti nih di Monas? Oke, ya insya Allah harusnya sebenarnya kalau sesuai jadwal tahun ini sudah berangkat. Cuman karena pandemi dari pihak LPDP sendiri menyarankan untuk di-defer saja ke 2021. Jadi nanti insya Allah saya mohon doa juga, tembaknya di Monash University, ambilnya konsentrasi untuk S3-nya itu di bagian digital learning. Jadi memang passion saya selama ngajar itu, dulu kan ngajar di pelosok, ngajar di kota, ngajar di private, terus ada fenomena baru yaitu distance learning. Jadi kebetulan kita juga lagi mainkan pembelajaran jarak jauh, jadi concernnya ke situ, digital learning nanti insya Allah di Monash University. Mohon doa teman-teman Tribuners. Apalagi nih situasi kita sedang pandemi, kayaknya program studi yang diambil di program dokter nanti sangat relevan dengan situasi kita. Insya Allah. Itu
luar biasa. Jurusannya memilih sendiri atau memang ada tujuan tertentu dari Shihab sendiri? Saya harus ngambil prodi ini nih. Yang paling pertama, kita kan di beasiswa diajarkan ya Kak, untuk bisa dinotis sama interviewer, dari esai juga itu kita harus menyelesaikan masalah di lingkaran kita sendiri. Oh gitu. Jadi kenapa saya mengambil digital learning, karena kebetulan di lingkungan saya, di circle saya itu, saya sering ngajar lewat online sebelum pandemi ini datang. Per 2018 kita establish sebuah kursusan digital, mirip-mirip, boleh sebut merek? Enggak saya. Mirip-mirip Tit, iya. Tapi versi bahasa Inggris, iya. Jadi dan itulah kegiatan yang saya kerjakan pada saat itu, in a current situation. Kemudian saya tumpahkan dalam bentuk esai, dan ada masalah yang harus diselesaikan. Saya coba tawarkan ke penyedia beasiswa, dan alhamdulillah itulah why-nya accepted. Mudah-mudahan, karena yang paling penting juga sih selain apa ya, why-nya, apa alasan kita ngejar beasiswa. Ini sudah tips dan trik loh Mbak Rara. Kayak gitu. Secara tidak langsung sudah disampaikan. Berarti salah satu hal yang mesti Tribuners tahu kalau mau daftar beasiswa, harus kokoh dulu why-nya. Kenapa kamu mau daftar beasiswa? Dan kalau dengar dari Shihab tadi, sepertinya kesimpulannya kalau tujuan kamu mau dapat beasiswa harus menjadi solusi ketika sudah balik dari menerima beasiswa itu, belajar di luar negeri. Kalau Kak Wahida sendiri kemarin itu orang sering tanyakan, kalau yang teman-teman dari luar negeri paling tanya, kok bisa sih, kok bisa dapat beasiswa, apalagi sekelas beasiswa Fulbright itu kan termasuk salah satu yang paling sulit ditembus ya. Terima kasih. Itu sebenarnya berdarah-darah. gimana ceritanya itu? Berapa kali gagal? Karena saya punya teman-teman ada sampai 5 kali gagal, sampai berapa kali tes. Saya gagal juga di Fulbright itu. Oke. Gagal juga. Seperti ini Mbak Rara, jadi tidak instan. Nah, tidak Ini instan. tidak instan. Oke, jadi kalau mau flashback sedikit, saya mulai daftar itu masih semester 5. Sudah mulai daftar. Itu pertama kali gagal pertama kali. Daftar lagi semester 7, gagal lagi. Gagal lagi. Oke, setelah itu saya fokus selesaikan kuliah. Kemudian setelah lulus itu saya coba mulai daftar untuk master program ke Australia. Kak Shihab 2 kali. Waktu itu masih ADS istilahnya. ADS. Sekarang berubah menjadi AAS ya. Sekarang. Gagal. Kalau ADS di kita AdSense. Aduh, AdSense. Oke, jadi Ayo, intinya iklan. saya mendapatkan beasiswa ini itu adalah akumulasi dari beberapa kegagalan. Ya, seperti itu. Jadi sekian kali gagal itu saya belajar banyak, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus diimprove seperti itu kan. Ya akhirnya di tahun 2012 itu saya mencoba Fulbright untuk pertama kali Dan langsung alhamdulillah. karena gagal dulu. Karena gagal dulu dong, Gagal dulu, benar. Sudah 2 kali ya gagal. Kalau Aduh. Shihab berapa kali gagal? sebenarnya 4 sebelum. Sebenarnya 4. Iya. Saya gagal tidak pernah saya hitung, Mbak Rara. Saking banyaknya. Iya. Di folder laptop saya itu, aduh, ini beasiswa ini tahun ini saya nggak pernah hitung. Cuman istri pernah nanyain berapa kali gagalnya. Ada belasan lah, banyak sekali. Karena ya itu dari cerita saya pribadi, perspektif saya ya mungkin di why-nya. Karena alasan saya dulu daftar beasiswa itu ya masih darah muda, pengen keren. Iya. Pengen terlihat keren. Jadi kalau mau terlihat keren, dapat beasiswa lah, inilah keluar negeri lah, ya itu kita kejar-kejar. Ternyata tes TOEFL nggak dapat, tapi daftar gugur. Wawancara di Fulbright gugur. Sudah sampai di wawancara. Sudah sampai di hotelnya lagi apa dan segala macam. Jadi banyak sekali gagalnya. Niat juga perlu diperbaiki, Iya. Itu penting Mbak Rara. Kata agama kan innamal a'malu binniyat. Iya. Betul. Yes. Berarti kemarin Shihab gagal itu karena dia mau lulus beasiswa karena gaya-gayaan. Iya, benar. Setelah niatnya diluruskan, akhirnya diberi jalan. Alhamdulillah. Kak Wahida begitu juga kan? Sepertinya. Ya, tapi akhirnya belajar bahwa ternyata niat itu harus lurus dan usahanya juga harus sejalan. Nah, akhirnya finally. Tapi kalau kita sebagai penerima beasiswa sebenarnya kita
selalu mau terima beasiswa, tapi kadang-kadang mentok di mau doang, tidak ada aksi. Mungkin bisa berbagi sama Tribuners di mana saja yang sedang menonton kita, bagaimana merencanakan diri, apalagi situasi pandemi sekarang. Kayaknya waktu kita untuk mengakses digital itu lebih banyak. Apakah akan berpengaruh sebenarnya untuk mempersiapkan diri mengejar beasiswa? Oke. Iya, sebenarnya begini ya, Kak Syihab. Dulu itu saya kan 2012 ya daftar, itu masa-masa di mana internet itu belum tersedia seperti sekarang ini yang bisa akses dari rumah. Waktu itu saya harus ke apa istilahnya? Warnet. Nah, itu tahu kan? Warnet, iya. Untuk mencari informasi. Dan sekarang itu sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan masa-masa saya dulu. Iya. Tadi untuk mempertahankan mood maksudnya ya. Iya. Kalau saya pengalaman saya dulu ya, kita memang harus punya bukan komunitas sih, tapi setidaknya ada teman hangout atau klub yang memang kita punya satu visi. Yang memang mereka juga punya tujuan yang sama dan kita akan saling memotivasi seperti itu. Selain niat, perbaiki niatnya, harus ternyata tips dari Kak Wahida harus punya teman jalan yang memang visinya mau jual ke luar negeri. Iya, supaya kita tidak kendor. Kan biasanya seperti itu. Kalau sendiri biasanya lupa apalagi kalau perempuan itu kadang susah fokus, terlalu banyak urusan kanan kiri, terlalu banyak urusan. Gimana Kak Wahida menjaga moodnya? Saya kira pernah juga ada pasti momen di mana Kak Wahida, aduh saya ogah nyerah, apalagi sudah gagal berkali-kali juga. Itu yang paling sulit di bagian itu sebenarnya. Iya betul sih. Nah makanya yang paling membantu waktu itu adalah saya memang saya keluar, saya mengunjungi beberapa tempat di Makassar yang memang saya tahu bahwa di sana itu ada kumpulan para scholarship hunter. Nah disitulah saya selalu membangun mood dan selalu semangat lagi mendengar cerita dari mereka, ada info baru mereka update lagi. Nah saya dapat dari tempat-tempat seperti itu. Berarti lingkungan berpengaruh banget nih. Kalau nggak salah Syihab kemarin itu di zaman-zaman kita masih kuliah, Syihab sibuk dengan kelompok belajarnya, saya memang tidak ikutan. Jadi saya di Tribun Timur, si Doi bentar lagi berangkat. Itu luar biasa. Tentunya dalam pertemanan kelompok belajar itu ada mungkin suatu kendala yang ditemui atau ada clash atau miss dengan teman-teman. Gimana Syihab dan teman-teman menjaga mood itu biar kita tetap satu visi dan misi di ke depan? Kalau saya punya cerita yang berbeda Kak, Mbak Wara. Jadi saya kan suka nonton kartun Naruto kan. Teman-teman tahu Tribuners pasti tahu Naruto. Naruto bisa sekuat itu karena dia pasang role model sebagai saingan yang harus dia taklukkan, yaitu Sasuke. Dan saya pun melihat bahwa kalau saya nggak punya saingan yang harus saya lampaui, maka saya akan terus kembali lagi ke Y-nya. Saya akan dikalah sama tidur siang, saya akan dikalah dengan tidur pagi, saya akan dikalah dengan nongki-nongki. Jadi harus ada satu role model yang harus kita ingin capai, paling tidak setara atau didapat. Dan alhamdulillah seperti dengan cerita kakak tadi ini, kita memang punya circle yang saling tanya, udah sampai berapa skornya, gimana esainya. Itu kalau ditanyain itu kita kayak langsung tertrigger, aduh gimana nih, harus balap lagi nih. Itu yang saya tidak punya. Ya nantilah kita chat-chat. Oke. Sekarang sudah ada trik dan tips. Jadi kalau ada clash, kadang-kadang misal si teman sudah lolos, kita belum lolos. Iya, jadi ya kembali lagi cara kita meramu mood kembali itu ada beda-beda lah. Kalau saya pribadi lucu malah waktu teman sudah lolos ke UK, teman sudah berangkat ke Australia, saya cuma di Makassar, waduh. Jadi sekali lagi itu hanya Y-nya pembuktian. Cuman saya tertrigger, uniknya salah satunya adalah dari istri saya Kak. Istri saya kan punya anak. So sweet, terus. Berarti anaknya istri Anda bukan anak Anda? Iya sama lah. Saya kan punya anak. Iya kita punya. Aduh gimana ya? Anak kami, aduh bahaya kalau anak bahasa ya. Jadi si istri saya ini unik. Dia kan beli online. Yang dia beli itu jaket musim dingin, glove. Untuk anak saya. Terus dia bilang istri saya,
saya sudah beli jaket musim dingin ini, terus kamu belum dapat beasiswa. Nanti anak kita keburu besar dia nggak pakai ini. Padahal harus mana buku IELTS belajar lagi. Langsung semangat lagi. Iya, jadi kayak lagi motivasinya. terbakar lagi, tertrigger lagi, melihat rival lagi sudah di depan, oke tancap gas lagi. Betul. Kayak gitu Kak. Ini memang harus ada persiapan yang matang. Iya. Gitu. Harus. Bunders, ini sampai di sini aja udah banyak ilmu. Tapi tunggu kita selanjutnya, kita jeda sejenak dan bertemu di obrolan lebih seru lagi, tips dan trik menaklukkan beasiswa luar negeri. Lagi free nih. Masuk iklan. Oke. Lagi dengan saya Rara Munawwarah Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus. Dan sudah banyak tadi yang kita ulas, mulai dari niat, terutama meluruskan niat, jangan sampai kamu mau mengejar beasiswa hanya sekedar gaya-gayaan, mau berfoto di salju, mau membagikan cerita-cerita lagi berada di luar negeri. Kak Wahida tadi sama Syihab sudah berbagi sama kita, setelah memperbaiki niat ternyata Syihab menemukan jalan itu diberi jalan, dan tadi sudah beberapa tipsnya. Mungkin ini Kak yang perlu lagi dibagikan sama Tribuners itu. Sebenarnya info-info beasiswa itu kita bisa dapat dari mana saja. Misal kan ada tipe-tipe mahasiswa yang polanya kampus kos, ada mahasiswa yang polanya kampus perpustakaan kos, ada yang polanya kampus terus banyak di kampus waktunya. Itu info-info ini kita bisa dapat dari mana Kak Wahida? Oke, jadi untuk adik-adik yang masih di kampus ya, saya sarankan sebenarnya dari sekarang jangan melakukan habit itu ya, yang memang dari kampus pulang ke rumah itu saja, karena salah satu syarat atau kualitas yang dilihat oleh pemberi beasiswa adalah harus ada ceritanya pengalaman organisasi. Jadi itu sebenarnya penting, memang harus ada kegiatan, ya harus ada kegiatan. Berarti sebisa mungkin selama kuliah kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Iya, tapi jangan terlalu lebih dominan mungkin. Tetap harus seimbang karena harus ada akademik, IPK. Harus ada IPK dan itu akan dinilai juga. Jadi memang harus seimbang, tapi harus ada pengalaman organisasi seperti itu. Kalau info-infonya misal kayak beasiswa Fulbright. Nah, itu dia. Untuk dapat info seperti itu kan kalau misalnya sekarang ini ya banyak sekali seminar-seminar yang dan itu biasanya gratis. Kami lakukan sebagai alumni ini, itu kan menjadi tugas kita untuk memberikan informasi. Nah, itu kami lakukan biasanya di kampus. Berarti kita mami tidak mau? Iya, seperti itu. Dan kalau misalnya tidak ada kesempatan di sana, ya silahkan buka di internet juga banyak. Silahkan Google Fulbright Scholarship, itu akan muncul informasinya. Atau kalau tidak tahu nama beasiswa, buka aja beasiswa luar negeri. Ya, nah, itu akan semuanya akan muncul seluruh negara. Ya, betul. Bisa pilih. Kalau waktu zaman kuliah Kak Wahida aktif di mana nih? Kalau boleh ada mungkin tipsnya, ini organisasi kampus yang bisa kita ikuti. Tribuners harus ingat-ingat ini organisasi yang bisa membantu kamu ke luar negeri. Oke. Jadi ini tergantung kampusnya dan tergantung passionnya masing-masing. Jadi ini tidak saya batasi, harus berorganisasi seperti ini. Tergantung passion kalian. Yang penting ya itu dia, jangan dominan misalnya organisasinya, kemudian akademiknya dilupakan seperti itu. Saya pribadi dulu saya alumni UNM. Alumni UNM. Apa sih UNM? Universitas Orang taunya UNM. UNM, hati-hati. Negeri Makassar. Siap. Iya, waktu itu saya bergabung di penalaran ada. Penalaran keren banget. Nah, itulah salah penalaran satu UNM. Iya. Alasan saya memasukkan di kurikulum kita, dan itu menjadi itu salah membantu satu sekali. Membantu sekali. Poinnya jangan sampai
kamu asik berorganisasi dan IP kamu jeblok. Itu betul. juga nggak bisa. Gimana saudara? Benar Syihab sekali, Masya Allah. Jadi poin yang paling penting dari persiapan beasiswa itu atau menarik informasi itu hanya satu menurut saya, Kak Wara, yaitu ikro, membaca. Jadi kita baiknya untuk seperti yang dikatakan tadi sama Kak Wahida, di zaman sekarang dengan HP kita tinggal masuk di search atau bisa pakai voice note itu sudah muncul semua. Sisa kita yang membaca. Jadi bagi teman-teman sendiri, kalau mau cari beasiswa, saya kadang-kadang juga gemes sama ada dapat chat, boleh minta linknya beasiswa ini, boleh minta linknya beasiswa ini, ketimbang menunggu balasan chat yang mungkin kalau kita juga lagi sibuk 5 menit, 10 menit, 15 menit, mending langsung ke Google cari, apa susahnya? directly you can get the answer daripada nungguin. Jadi ya mungkin juga salah satu fenomena dari terlalu banyaknya informasi ini, maka dia mungkin langsung ke alumni Direct aja langsung ke mereka-mereka. Iya, tapi kan masing-masing beasiswa sudah punya websitenya sendiri, tinggal dibaca persyaratannya, semua tinggal baca saja. Kayak gitu aja. Tapi dari semua persyaratan beasiswa yang dipersyaratkan sama pemberi beasiswa itu sendiri, apa sih yang paling umum yang perlu kita, yang Tribuner siapkan nih kalau mau daftar beasiswa? Kak Wahida dulu deh. Ladies first. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah ada beberapa yang kami sampaikan ya secara tidak langsung. Misalnya tadi itu ada pengalaman organisasi itu untuk melihat leadership skill kita. Ya. Organisasi melihat untuk skill kepemimpinanmu seperti itu. Nah, ini yang penting juga Kak Syihab ya. Kita harus punya banyak pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Iya. Kalau tidak di situ mungkin ada istilahnya volunteerism work ya, jadi kayak kerja sukarela seperti itu sangat bagus poinnya. Seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar kalau saya pribadi. Contoh-contoh mungkin contoh pekerjaan itu. Oke, misalnya seperti ini ya, saya kan dari pendidikan bahasa Inggris, dan itu akan relevan dengan jurusan yang akan saya pilih nantinya untuk S2 saya. Jadi waktu itu volunteerism saya misalnya itu adalah mengajar di sekolah kayak gitu ya, tanpa bayaran tapi saya mengajar di mana-mana di SD seperti itu ya. Dan itu sebenarnya akan menentukan kualitas tulisan kita karena kan akan menulis ya, CV. Bukan CV tapi di esai kita. Di esai. Jadi di situ kamu akan dilihat, oh ini melakukan ini, ada pengalaman seperti ini. Di esai itu kita nulis apa sih? Oke. Di esai. Iya. Oke. Nah, itu dia. Pertama adalah mungkin tentang diri dulu. Memperkenalkan diri kita. Kemudian mungkin sekalian tipsnya apa yang kita perkenalkan, apakah so, my name is apakah my name is gitu. My name is. Iya, oke. Nah, ini banyak juga contoh ya Mbak Rara, sebenarnya sudah banyak contoh. Iya, jadi pasti nama ya, background kita, family background, kampung halaman, kemudian latar belakang pendidikan penting juga di situ. Kemudian masuklah kita di itu tadi pengalaman kita, apa yang kamu lakukan yang berkontribusi positif kepada masyarakat seperti itu ya. Kemudian ya nanti itu kan akan lanjut ke kamu misalnya mau ambil, saya pribadi akan mengambil TESOL ya. Jadi itu akan nyambung bahwa nanti kalau saya kembali dari Amerika akan pulang lanjut lagi mengajar dan akan memberi informasi yang lebih baik lagi. Ada mungkin yang ditambahkan syarat-syarat yang perlu Tribuners tahu nih, Syihab? Kalau syarat, hampir semua beasiswa mensyaratkan kecakapan bahasa. Kalau dalam negeri biasanya TOEFL, luar negeri biasanya minta IELTS, tapi terserah teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman cuma punya senjata, jadi ini sebenarnya senjata utama kecakapan bahasa, entah itu TOEFL atau IELTS. Kalau misalkan teman-teman cuma punya TOEFL, tinggal Google jenis beasiswa yang mensyaratkan TOEFL, enter, muncul semua. Entah ke Turki lah, entah ke Jepang lah, entah ke mana lah, terserah. Jadi sisa teman-teman mengikuti passionnya. Kalau selain itu pun kita juga benar sama Kak Wahida tadi bilang pengalaman semua itu sangat-sangat berharga. Jadi kalau saya biasa bilangnya payung persona, Kak Wara. Jadi payung persona means
kita itu di masa lalu siapa, Iya. di past time siapa, di present kita ini sekarang lagi ngapain, kemudian di masa depan, di Apa yang future. akan kita lakukan? Good. Apa yang akan kita berikan Oh, ya ke kayak negara gitu. kita. Jadi contoh Iya. sederhana kalau saya kemarin, dulu saya adalah seorang santri Santri. di pesantren kan, Iya. santri. Saya dulu lulus di pendidikan bahasa Inggris 2 kali. Iya. Saya ngajar di kampus. Sekarang terus dari pas kan ke present, Hah? payung personanya. Sekarang saya ngajar di kampus, ngajar secara online juga. Kemudian di future saya mau ngapain nih? Iya. Nah, ada masalah di sini, misalkan anak-anak pesantren kan dilarang pakai HP. Iya. Nah, jadi gimana caranya teknologi bisa menyentuh anak-anak di pesantren? Itu yang saya mau capai di future. Jadi payung personanya kayak gitu. Dan semua hal-hal yang kita lakukan di kampus ditaruhlah di CV. Dulu saya ngajar di English Camp, di Iya. Malino lah. Oh gitu, semua bisa masuk. Iya, of Dan itu course. akan sangat membantu kita. Yang penting sesuai dengan penting selalu relevan ya. Iya, jurusan yang mau kita tembak. Gitu. Tapi tadi harus cakap bahasa Inggris. Maksudnya bisa ngomong juga. Harus lancar berbahasa Inggris. Ya, of course, karena dan itu semua dibuktikan dengan sertifikat. Iya. Kalau cuma cas-cis-cus tapi tidak ada sertifikatnya kan Maksudnya sertifikat apa nih? TOEFL. Sertifikat Oh, TOEFL. iya. Kirain sertifikat dari kursusan kayak JIS gitu. Oh, lah. TOEFL sama IELTS itu pilihannya ada 2 kalau mau keluar negeri. Iya, ada. Pokoknya tergantung dari negara yang mana kita mau tuju. Iya, betul. Tapi yang pertanyaan yang sering Tribuners juga biasanya tanyakan dan saya juga sering bertanya sebenarnya itu kalau kita mempersiapkan beasiswa, mau mengejar beasiswa, kita jadi scholarship hunter, apakah saya perlu kursus atau saya bisa belajar sendiri mandiri nih mempersiapkan segala sesuatunya nih? Ladies first. Oke. Iya, jadi ini tergantung ya. Oke, kalau saya pribadi saya memang sudah di jurusan bahasa Inggris. Artinya memang saya sudah mendapatkan bekal bahasa Inggris dari kampus, tapi tidak cukup Mbak Rara. Tidak cukup. Tidak cukup di situ. Iya, jadi saya memang waktu di kuliah itu saya punya study club sama teman-teman kelas juga. Benar. Jadi Study club. iya, sorenya kami set waktu, kita akan belajar sama-sama. Tidak cukup di situ lagi. Iya. Jadi weekend saya biasanya itu di hari Minggu itu saya ke Benteng. Di Oh, sana iya, itu tahu, ada tahu. Betul, Benteng Rotterdam. Benteng Wah. Rotterdam. Di sana itu kan free. Jadi Free. silahkan ke sana mencari tambahan ilmu seperti itu. Berarti otodidak kursusan Iya. tidak ada masalah. Tidak masalah. Kalau Bapak Syihab, kamu otodidak atau sempat diterpa kursusan? Kalau saya pribadi untuk kursusan pernah kursus. Untuk beasiswa? Tidak gimana ya? Saya kan ketemu dengan Prof. Azhar kemarin. Iya. Jadi Prof. Azhar ini salah satu yang inspire bahwa saya harus dapat beasiswa. Ketemu juga dengan Mem Saidah dari UIN juga. Kalau kamu dapat beasiswa, kejar TOEFL dari sekarang. Jadi saya belajar TOEFL itu per semester 2. Terus saya cari kursusan yang bisa mengakomodir. Dulu zaman-zamannya kampung Inggris, Pare Kediri. Teman-teman ke sana belajar grammar, belajar pronunciation, saya belajar TOEFL. Pokoknya saya harus belajar TOEFL karena di Makassar teman-teman di lingkungan study club pun masih sedikit lah. Jadi saya belajarnya di situ, pulang ya namanya juga teaching is learning twice. Iya, Jadi betul. setelah belajar TOEFL di sana kita salurkan lagi ke anak-anak ini, ke adik-adik. Jadi ya kayak seperti itulah untuk bisa mempersiapkan pembelajaran bahasa. Dan ada pula kalau mau main otodidak sebenarnya saya main 2 Kak. Dulu sebelum nikah sering Sudah bikin nikah? Iya dong. Sama maaf ya Tribuners ya. Sudah bikin nikah Tribuners? Sudah tidak ada lowongan. Istri saya nonton. Jangan sampai nanti Kak Rara minta dulu nomor teleponnya Oh, yang ya. berjenggot itu. Jadi sebelum nikah itu ya masing sering pulang malam belajar sama teman-teman study club. Kita drilling IELTS, drilling pertanyaan interview, dan alhamdulillah info terakhir semua yang di rumah itu Kak Ardila semua dan teman-teman semuanya lulus ke luar negeri. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Dan setelah menikah, waktu saya pun harus ada untuk anak dan istri. Di HP saya ada alarm Kak, 2345 untuk belajar IELTS. Jadi memang apapun yang saya lakukan pada saat alarm berbunyi, bangun, kerja IELTS, kerja essay dan segala macamnya. Jadi
yang mana yang cocok sama kehidupan teman-teman saya juga. Soalnya ada karyawan kan. Kalau ada karyawan susah bagi waktu, ya sudah. Paling tidak 2 jam lah sehari Kak ya. Iya betul. Bisa disetting untuk bisa prepare mengejar beasiswa. Ya, Kayaknya saya pernah dengar itu 2 jam sehari. Kayaknya lewat chat deh. Tapi sebenarnya kalau kita belajar otodidak kita bisa. Sure. bisa sekali. Absolutely. Apalagi sekarang banyak informasi ya. Iya. Ada di YouTube misalnya tersedia banyak sekali. Iya. Tapi kalau misal ini kan kalau kita mau lolos beasiswa luar negeri kita harus tes TOEFL dulu sama IELTS itu. Oh iya betul. Dan untuk lolos itu saya kira persiapannya tidak mudah, butuh banyak membaca soal dan mengerjakan soal. Iya. Nah kalau kita membiasakan belajar otodidak gimana nih soal-soal latihan saya nih? diri. Betul. Gimana saudara dulu? Kalau saya pribadi kemarin, ya itulah bagusnya ada circle Iya. pertemanan. Jadi kalau misalnya kita buntu, misalkan nih soal reading, Iya. ada teman. Kalau saya nih, saya kerja soal reading itu tidak beraturan. Nomor 1 biasanya di belakang. Nomor 1 kan pertanyaan what is the topic. Betul. Nah, kalau topik biasanya saya kerja nomor terakhir karena setelah membaca semuanya baru bisa kita summary. Nomor 2, 3, 4 itu saya biasanya kerja soal-soal yang vocabulary. Inline bla 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 iya. Tapi ada teman saya, dia nomor 1 tetap di ke belakang kan, tapi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikerjakan secara berurutan. Jadi beda-beda. Jadi saya sempat curhat, ini bagaimana kamu skornya bagaimana? Ya saya sempat coba semua. Kalau saya kasih berurutan, oh skor saya segini. Kalau saya acak-acak, oh skor saya lebih bagus. Jadi kita harus tahu style kita sendiri juga. Gitu. Berarti tidak ada yang paten akan menjadi patron yang diikuti teman-teman. Jadi tergantung dari cara kita menjawab soal dan kebiasaan kita juga sih. Kalau info mungkin ada link download atau gimana sih caranya dapat contoh-contoh soal itu? Misal kita tidak punya akses ke buku-buku, apalagi situasi pandemi, kampus tidak terbuka, waktu berkumpul juga tidak boleh terlalu banyak orang, kita dibatasi. Kalau saya pribadi kemarin sudah dikumpul sama teman-teman untuk TOEFL-nya, untuk IELTS-nya itu sekarang sudah banyak sekali bertebaran secara online, bisa di-download juga, tinggal ketik saja. Soal IELTS dibilang KIAP, nah itu ada itu. Termasuk di YouTube juga sudah banyak sebenarnya. Banyak sekali, cuman ya itulah karena terlalu banyak informasi, mungkin tidak ada yang mengatur setelah nonton video ini yang mana, setelah kayak gitu. Sebenarnya kuncinya adalah praktis Mbak Rara ya. Praktis. Iya, jadi itu harus selalu berulang-ulang. Saya mau praktis, tapi tidak ada untuk alat praktis nih gimana nih? Itu tadi coba kembali Google, YouTube, googling aja, masa sih ada quote tadi? Iya. Kuotanya banyak sumber. Oh banyak jika di Google itu. Iya, apa bagus? Kalau kita ketik apa nih? Kita ketik nih. Tadi sudah disampaikan ya. Kasih aja contoh soal. Saya ada folder di laptop, nanti insya Allah bisa DM. Bisa DM ke Instagramnya. Oh yang mana ya? Muh.Syihab. Nanti DM aja sama Kak Wahida. Boleh, DM juga. Langsung dikasih bukunya. Boleh juga. PDF-nya silakan. Ini kita sapa dulu Tribuners yang ada? nonton kita di YouTube. Ini ada The New Explore, keren. Ada juga jaket 04 Jeko, dia tadi agak kesel nih karena kita lambat. Kenapa lama sekali? Berarti dia kayaknya hantar sebagai sudah standby dia. Ada juga Khalid Basar, Miss Wahida Ji. Ada juga Romi Hidayat. Bang Muhammad Syihab minta nomor WA-nya dong. Nanti Tribuners kalau mungkin nomor WA-nya tuh laki-laki ya. Instagramnya. Laki-laki. Aman laki-laki. Beliau juga aktif sekali di TikTok. Iya benar. Saya bikin akun. Tribuners ini pertama siap kalau Kak Wahida aktif di media sosial juga. Oke. Ya Instagram paling ya, Facebook. Cuma tidak seintens yang orang-orangnya sepertinya. Iya betul. Jadi Tribuners ini banyak sekali yang sudah kita bahas dan kita jeda lagi dan bertemu lagi di obrolan sesi terakhir.
Oke, Tribuners, balik lagi bersama saya Rara Munawar Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus. Dan kembali kita akan melanjutkan obrolan seru kita, dan satu hal yang belum kita bahas tentang beasiswa lebih dalam tentang beasiswa yang mereka sudah dapatkan. Ada Fulbright dan LPDP. Kita harusnya perlu tahu juga nih, LPDP itu apa perbedaannya dengan Fulbright, apakah ada perbedaan dalam mengejar beasiswa ini. Gimana nih Kak Wahida, Fulbright itu sebenarnya beasiswa apa? Berapa besaran yang kita terima gitu, maksudnya berapa saya sudah lupa sama besaran, maksudnya apa-apa saja yang akan dibiayai oleh pemberi beasiswa. Iya, benar. Oke, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa Fulbright itu adalah beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Oke, pembiayaannya itu hampir sama dengan semua beasiswa sepertinya. Jadi yang akan dibayarkan itu adalah living cost kita yang pertama. Uang kosnya, kemudian pastilah SPP ya, makanya. Kemudian ada yang disebut dengan settlement allowance, itu akan diberikan pada saat kita pertama kali tiba di negara tujuan. Kemudian ada lagi pembelian buku seperti itu ada seperti itu, tercover semuanya. Intinya mendapatkan beasiswa itu adalah sebuah privilege, kehormatan, karena kamu tidak perlu pikir lagi uangnya dari mana, uang jajan tidak perlu dipikirkan itu. Jadi semuanya sudah tercover, kamu tinggal bawa diri, persiapkan semua karena kamu akan belajar seperti itu ya di negaranya orang. Jadi kamu tidak usah pikirkan nanti saya kalau kehabisan apa, tidak, karena pemberi beasiswa itu akan menghitung, menyesuaikan, mereka sudah tahu kira-kira mereka akan butuh sekian, habis sekian selama sebulan. Iya, seperti itu. Dan bagusnya kalau Fulbright itu mereka selalu on time, maaf ya. Kalau teman-teman yang itu maaf. Ada kasuistik. Oke. Jadi itu yang membuat saya waktu itu merasa secure berada di negaranya orang, karena mereka mengirimkan uangnya itu tepat waktu sekali, jadi saya tidak pernah kehabisan. Berarti orang tua tidak perlu khawatir sama kondisi kita selama berada di luar. Tapi sebagai pribadinya Kak Wahida nih, selama kuliah kemarin itu ada hal-hal yang tidak enak nggak nih yang bisa dibagikan sama Tribuners, atau ada hal-hal yang menarik perlu Tribuners tahu kalau kamu dapat beasiswa Fulbright di Amerika Serikat, ini loh yang akan kamu hadapi. Oke, jadi ini sukanya dulu ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa mendapatkan beasiswa Fulbright itu adalah sebuah kehormatan yang sangat luar biasa ya. Begini ceritanya, itu saya sudah merasakan kehormatan itu yang saya maksud sejak masih di Indonesia pada saat membuat visa. Di kedubes Amerika di Jakarta itu sudah sangat dimudahkan. Servisnya sudah sangat luar biasa Mbak Rara. Iya, saya masuk disampaikan kamu mau kemana, dapat beasiswa apa, saya sebutkan Fulbright, langsung diselamati. They congratulate me, dia congratulations, that's really good, cepat, aman. Cuma beberapa menit ya langsung selesai seperti itu. Sampai saya terbang ke Amerika itu, maksudnya naik pesawat ya, melalui checkpoint itu semuanya dimudahkan, alhamdulillah. Karena pada saat mereka bertanya, saya menyebutkan bahwa saya adalah penerima beasiswa Fulbright. Mereka langsung senang, mereka bangga dengan itu, dan saya selalu dimudahkan, alhamdulillah. Karena saya maksudnya perempuan ya, pengalaman pertama kali ke luar negeri waktu itu, dan alhamdulillah dengan Fulbright ini saya merasa secure sekali. Tapi masalah yang sering terjadi di mahasiswa perempuan, terutama kalau mau keluar kota, jangan kan keluar kota, keluar negeri, masalahnya adalah biasa dikendala di izin. Izin. Gimana nih? Berbagi cerita sama Tribuners bagaimana Kak Wahida menaklukkan orang tua. Gimana ngomong ke orang tua nih? Oh my god, jadi itu juga saya sangat mengalami hal itu Mbak Rara. Jadi untuk izin ke orang tua waktu itu sangat-sangat panjang prosesnya, dan saya meyakinkan akhirnya ya, sebelumnya memang dilarang pastinya ya, apalagi perempuan seperti itu. Tapi saya sampaikan bahwa ini mimpi saya,
Dan untuk mendapatkan Fulbright itu sangat tidak mudah. Dan alhamdulillah saya dapatkan, ini sudah ada di tangan saya. Saya waktu itu adalah principal kandidat, artinya yang mendapatkan memang ya, bukan cadangan artinya. Oh, ada kunci cadangan? Ada yang nulis cadangan. Iya. Kayak bola ya? Kayak alternate kandidat istilahnya kalau itu. Dan itu yang saya berusaha sampaikan. Ngomong seandainya saya orang tuanya Kak Wahidah saat itu, ngomong apa ke saya nih? Oh, praktik Kak, praktik. Ngomong apa gimana hingga orang tuanya lulus, biar Tribuners nanti tiba-tiba kesampaian mimpinya lolos dan terhalang izin. Ada triknya sebenarnya Mbak. Ya waktu itu saya sudah mencari solusi dan jalan keluarnya. Kira-kira yang Ibu khawatirkan itu apa? Seperti itu. Jadi saat itu khawatir apa Ibunya? Sendiri. Sendiri. Jadi saya cepat kontak siapa mahasiswa Indonesia yang ada di Vermont waktu itu. Nah, mungkin Kak Jufri menonton. Kak Jufri sama menonton. Sekarang dia di Takalar. Tapi waktu itu dia yang duluan berada di Amerika, di Vermont, kebetulan di state yang sama. Jadi saya kontak dan kami sempat komunikasi, dan itulah yang menjadi tameng ke ibu saya bahwa oke, ada orang Indonesia di sana. Orang Takalar lagi. Dan itulah yang meyakinkan. Akhirnya Ibu berangkat, bismillah. Bismillah, iya. Berarti biasanya kan kalau perempuan banyak banget kan ya. Berarti kalau kita perempuan dan kau terima beasiswa nggak usah khawatir sebenarnya ya. Itu kesimpulan dari Kak Wahidah tadi. Dan izin orang tua, kalau mau tahu tipsnya lebih lanjut nanti hubungi Kak Wahidah gimana caranya ngomong sama orang tua. Kalau Bapak Syihab nih kan sudah ada ekornya satu, ada bininya satu, semoga tidak nambah. Itu gimana nanti rencana mau bawa istri dan anak atau tinggalkan di Indonesia? Iya, alhamdulillah kita di LPDP. Sebelum saya mengarah ke pertanyaan itu, Mbak Rara, saya juga mau bilang terima kasih sama Ibu Ratna di LPDP. Ibu Ratna itu ibu surinya LPDP, semua awardee kenal dia, di servis dengan baik, tempat curhat yang paling baik. Dan pesannya satu, kita dibiaya sama LPDP itu untuk belajar. Jadi nggak usah mikir apa-apa yang lain karena sudah tercover semuanya. Insya Allah sudah dihitung lah semuanya, dan mereka sudah meriset pasti model beasiswa yang lain. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Rara tadi, istri dan anak saya ini mau dikemanakan? Alhamdulillah S3 itu ditanggung. Jadi dulu LPDP menanggung istri S2 untuk S2. Istri ditanggung. Tapi setelah dikaji kembali dicabut privilege itu. Privilege itu dikasih ke S3. Jadi S3-nya boleh. Jadi teman-teman awardee yang lulus S3 di luar negeri boleh membawa anak dan istri, dan ditanggung juga biaya hidupnya. Berarti tidak mengganggu biaya khusus untuk Syihab sendiri. Alhamdulillah. Jadi ya seperti yang dibilang sama Kak Wahidah ini betul-betul privilege, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya benar-benar hasil jatuh bangun dan niat tadi yang sudah diluruskan. Benar. Jadi kalau Y-nya diperbaiki, saya belajar Y ini pada saat belajar bisnis sekarang. Jadi habis pulang pelatihan bisnis, saya diperbaiki Y, saya tahajud tengah malam sampai menangis. Saya harus ngapain ini? Saya ada mimpi besar. Apakah saya harus tetap menjadi educator atau jadi businessman? Sampai si istri saya terbangun. Kenapa Ki? Masalahnya kan bahasa mesranya. Terus saya bilang, saya cerita begini. Kayaknya saya kenal istrinya. Iya. Jadi nanti berangkat sama istri dan anak. Insya Allah didoakan. Kami tunggu foto-fotonya Tribuners, nanti bisa lihat di Instagram, pasti ada nanti insya Allah. Insya Allah. Sudah ada baju dingin. Ini tidak terasa Tribuners, Kak Wahidah dan Syihab, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita obrolkan, dan sepertinya kita harus bertemu lagi di lain waktu dan di lain tempat biar lebih santuy gitu Tribuners. Tapi sebelum kita closing, mungkin ada kata motivasi buat Tribuners yang sedang mengejar, mempersiapkan diri meraih beasiswa nih. Kak Wahidah dulu nih sekalian closing statement. Oke, jadi saya cuma ingin menyampaikan kepada Tribuners untuk
selalu menjaga motivasi, selalu meluruskan niat, ya, jangan kendor, itu saja ya. Jadi selalu mencari, mengupdate informasi dan jangan menyerah sebelum didapatkan tujuan itu tadi. Karena banyak sekali pengalamannya teman yang mungkin gagal pertama kali langsung down, berhenti dan hilang seperti. Tapi pesan saya, jangan berhenti di situ, silahkan terus mencoba dan mencoba sampai kamu betul-betul bisa dapat mimpi kamu seperti itu. Dan Tribuners, kalau mau bertemu Kak Wahida ini, mau belajar-belajar dan mau tahu banyak soal beasiswa Fulbright, kalian bisa ke kampus IP Parahikmah ya. Betul sekali. Kalau Institut Parahikmah Indonesia. Institut Parahikmah Indonesia, nanti cari di Google, ada gitu sama Google Map. Nah, bagaimana kalau saudara Syihab dulu nih, closing statement sekalian motivasi nih teman-teman dan ingatkan kembali apa yang perlu mereka jaga. Iya, saya merasa bahwa perjalanan hidup saya dalam meraih beasiswa ini bisa dirangkum dengan satu hashtag. What? Ya, kayak milenial. Jadi hashtagnya itu tumbangkit. Kalau kita tumbang ya bangkit. Karena begitulah, menurut saya begitulah pola hidup. Kadang-kadang kita jatuh, terus naik lagi, bangkit lagi, tumbang, bangkit, tumbangkit, tumbangkit, begitu saja. Karena saya percaya bahwa ketika kita sudah bangkit dan menggapai mimpi kita, itu kehidupan tidak selesai. Pasti akan ada tantangan lagi, entah itu kita bisa lolos atau gagal. Setelah gagal, kita akan naik tingkat lagi. Jadi hidup kan begitu. Jadi akan naik tingkat terus. Kita gagal di sini, kita bangkit, kita mencapai lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal begitu sampainya ke atas. Jadi kalau tumbang ya bangkit. Luar biasa sekali narasumber saya sore ini. Saya juga jadi bersemangat mengejar beasiswa. Tapi jangan dulu bosku, saya masih bahagia di Tribun Timur. Biarkan saya mengundang teman-teman yang dari luar negeri datang ke sini berbagi cerita. Dan kita ternyata sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya sampaikan kepada dua narasumber kita telah bergabung sore ini, dan selanjutnya kita akan ngobrol lagi lebih banyak dengan narasumber yang berbeda. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan Tribuners dalam mengejar beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, yang pertama kamu harus luruskan niatmu, dan yang kedua mendaftar Ki, karena tidak ada itu orang ke luar negeri kalau tidak pernah mendaftar. Dan paling penting, ketika kamu gagal, bangun lagi, kejar lagi. Capek pokok mengejar baru berhenti, meninggal pokok. Jadi tetap kejar beasiswa dan cita-cita apa yang kamu inginkan, dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.